وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kedukan hati dan kesucian jiwa serta keikhlasan. Andaikan dunia seisinya ini dapat ditukar dengan surga seisinya, maka itu adalah perkara yang sangat sulit. Tetapi seorang hamba, dia akan mendapatkan surga dengan perkara yang mudah jika dia menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menundukkan hati di hadapan Rabbul Alamin. Nam ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Dulu para ulama kita ketika mereka belajar agama, target yang mereka inginkan pertama kali adalah ilmu tersebut membuat mereka semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin tawadhu kepada makhluknya. Tunduk kepada Allah tentunya dengan apa yang Allah syariatkan, karena ada sebagian orang dia beramal karena Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan sebagian lagi beramal karena Allah tetapi beramal karena Allah dan juga beramal karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang jauh berbeda. Yang pertama, mengamalkan agama ini karena Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bisa saja dengan berbuat bid'ah, bisa saja dengan berbuat kebodohan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kemudian yang kedua, orang yang tunduk kepada Allah karena Allah dan sesuai dengan yang Allah inginkan. Artinya dia tunduk kepada Allah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa orang yang benar keilmuannya adalah mereka yang mengenal Allah, kemudian takut kepada Allah, serta mengerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita semua sepakat dengan kalimat tersebut. Namun beribadah kepada Allah perlu dipahami juga maknanya. Makna ibadah adalah tadallul wal khudu', merendah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti daripada sebuah ibadah. Kita ulangi dari awal tadi, bahwa ulama kita dulu belajar agama agar mereka semakin tunduk kepada Allah, sehingga mereka belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah hati, sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, di mana dulu ulama kita belajar ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan keadaan hati.
baik itu rasa takut, berharap, ikhlas, jujur, dan seterusnya, yang dengan ilmu itu mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua bidang ilmu mereka selalu kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga hati mereka semakin hari semakin tunduk, semakin merendah di hadapan Rabbul Alamin. Di antara contoh mereka belajar fiqih. Fiqih kalau diartikan dengan fikih kita zaman sekarang, kita zaman sekarang belajar fikih hanya sebatas amalan yang zahir saja, dan para mufti hanya mengerti urusan yang nampak saja. Itu fikih bagi sebagian orang di zaman ini. Maka jangan heran orang-orang yang berilmu zaman sekarang ini fatwanya mudah diarahkan oleh mad'unya, mudah disesatkan oleh mad'unya. Kenapa? Karena muftinya hanya membahas urusan yang nampak saja dalam urusan fikih. Sedangkan fikih menurut ulama dulu yaitu al-ma'rifatu bi tariqi al-akhirah wa afati al-a'mali wa mufsidati al-qulubi. Fiqih menurut ulama dulu adalah ilmu yang berkaitan dengan jalan menuju kepada akhirat, dan untuk mengetahui kerusakan amal dan hati. Itu fiqih menurut ulama dulu ya. Sehingga amalan yang nampak berupa ibadah, atau mereka ditanya tentang sesuatu dalam urusan agama, mereka selalu kaitkan dulu dengan akhirat, selalu kaitkan dulu dengan apa? Harapan mendapatkan surga. Sehingga fatwa mereka terarah. Mufti-muftinya juga berfatwa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para mad'unya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang orang yang faqih yang sebenarnya, kata beliau, az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah. Seorang yang zuhud terhadap dunia dan berhasrat untuk mendapatkan akhirat, artinya akhirat yang baik. Al-basiru lidinihi, yang sangat dalam ilmu agamanya. Al-mudawimu li'ibadati rabbih, selalu konsisten beribadah kepada Rabbnya, istiqamah dalam menjalankan ibadah. Al-wara'ul kaf an a'radil muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin. Kemudian al-afifu an amwalihim, tidak meminta-minta harta mereka. An-nasihu lahum, justru dia menjadi penasehat bagi kaum muslimin. Ini standarisasi ahli fiqih menurut ulama salaf. Karena kalau dia tidak memulai dari situ, maka amalan-amalan yang zahir, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dia akan sesuaikan dengan keinginan manusia, bukan keinginan Allah. Oleh karenanya sekali lagi, fikih yang mereka pahami adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati.
Lihat kata Hasan al-Basri, az-zahidu fid dunya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini, baik tidak bermanfaatnya untuk kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, itu ditinggalkan. Itu orang yang az-zuhud. Kemudian ar-raghibu fil akhirah, ahli fikihnya dulu, mereka itu berhasrat kepada akhirat. Tanda mereka besar hasratnya kepada akhirat, mereka mengamalkan sesuatu sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai tanda. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagi setiap orang yang berharap bertemu dengan Allah dan berharap akhirat yang baik. Lihat, perhatikan, tanda seseorang itu berhasrat untuk mendapatkan akhirat yang baik, dia mengikuti Rasulullah SAW di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal tadi kita sebutkan ada orang beramal karena Allah, tapi dia tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ada orang yang beramal karena Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Inilah dia itu, orang yang berhasrat kepada akhirat dengan cara apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk membedakan antara ketundukan ahlus sunnah dan ketundukan ahlul bid'ah di dalam merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah, mereka punya wajah yang khusyuk, punya perangai yang seakan-akan mereka di atas kebenaran, bahkan mereka kelihatan zuhud. Tapi apakah mereka itu dikatakan berhasrat kepada akhirat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka berbuat bid'ah bukan hanya karena ingin mencari harta, tapi ingin mencari popularitas dengan itu. Lihat bagaimana ahli ibadah yang melewati Aisyah radhiyallahu anha. Pemuda-pemuda yang berjalan seakan-akan mereka itu loyo seperti orang yang sedang khusyuk, seakan-akan mereka lah ahli ibadah yang sebenarnya. Aisyah bertanya, man haulai, siapa mereka itu? Dijawab oleh orang yang ada di sekitar Aisyah waktu itu, humun nusak, mereka lah ahli ibadah. Dia jawaban Aisyah, kana Umar, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza masya asra'a wa idza qala asma' wa idza daraba auja' wa kana huwa nasikun haqqan wa kana huwa nasikan haqqan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dulu Umar jika berjalan dia gagah, cepat jalannya, artinya tidak dibuat-buat begitu. Kalau dia berbicara suaranya didengar olah, seperti lantang suaranya. Jika dia memukul orang yang bersalah, sakit pukulannya. Nah, itulah ahli ibadah yang sebenarnya. Kenapa Umar dikatakan ahli ibadah yang sebenarnya, sedangkan mereka yang kelihatan khusyuk itu tidak dikatakan ahli ibadah? Jawabannya, karena Umar mengikuti Rasulullah SAW. Nah, itulah dia orang yang berharap kepada akhirat yang baik, orang yang betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketundukan karena Allah dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itulah raghibu fil akhirah. Dan setiap gerak-geriknya, terutama yang berkaitan dengan amal ibadah, dia selalu kaitkan dengan kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang berharapkan akhirat.
Orang-orang yang betul-betul tunduk di hadapan Allah dengan ilmu fikihnya. Kemudian al-basiru bidinihi, orang yang dalam agamanya, ilmu agamanya, yaitu memahami agama, tidak sekedar paham saja, tapi ilmu agamanya menjadi karakter dalam kehidupannya. Dan dia tidak hanya memberikan hukum kepada sesuatu atau kepada seseorang, tapi juga dia terangkan bagaimana hukum itu bisa terjadi. Itu kedalaman ilmu seseorang. Setelah dia memahami bahwa sumber agamanya Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf, dia mengkajinya, menetapkan sebuah hukum dari dalil tersebut dengan cara memberitahukan juga jalan yang menuju kepada hukum tadi. Mengatakan ini bid'ah, mengatakan ini haram, mengatakan ini wajib dan sunnah, itu sesuatu yang mudah. Tetapi yang tidak mudah adalah bagaimana ini bisa terjadi, bisa dianggap haram, bagaimana ini bisa dianggap wajib. Lalu dia kaji, kemudian sampailah pada hukum tadi, sehingga disimpulkan al-hukmu far'un min tasawwurihi. Sebuah hukum itu ada, tapi setelah melalui pemaparan gambarannya, baru dikatakan seorang itu dalam ilmunya. Kalau sekedar membawa fatwa seperti kita sampaikan jawaban-jawaban itu bukanlah dinamakan dalam ilmunya. Tapi begitu seorang memaparkan apa yang dia tetapkan sebagai hukum itu, berarti dia betul-betul faham tentang itu, faqih tentang masalah tersebut. Setelah dia memahami, wajib berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang zuhud, orang yang faqih tadi, selain daripada dalam ilmunya, dia amalkan juga ilmu itu. Dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia ketahui. Istiqamah sesuai dengan apa yang Allah firmankan, fastaqimu ilaihi wa aslimu lah. Hendaklah kalian istiqamah kepada Allah dan tunduklah di hadapannya. Jadi ini di antara sifat orang-orang yang betul-betul tunduk hatinya dengan ilmunya. Kemudian al-wara'ul kaf, menahan diri, wara', khawatir terhadap kehormatan kaum muslimin. Dan ini yang perlu kita menjaga. Tidak boleh meremehkan orang, tidak boleh menghinakan orang, tidak boleh menzalimi. Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia merendahkannya, tidak boleh dia menghinakannya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Seorang itu dianggap telah berbuat buruk ketika dia meremehkan saudara muslimnya. Siapapun yang ada di hadapan kita tidak boleh sama sekali untuk diremehkan. Hatta murid kita, hatta misalnya orang-orang yang bekerja yang status sosialnya lebih rendah dari kita, tidak boleh kita merendahkannya. Sering saya sampaikan contoh, orang-orang kecil yang status sosialnya di masyarakat lebih rendah dari kita adalah orang-orang yang kita butuhkan, bukan orang-orang yang kita hinakan. Hatta seorang preman, peminum khamr, muslim, yang mereka pekerjaannya mabuk saja, kita tidak boleh merendahkannya. Tetapi yang kita harus lakukan adalah memperbaikinya. Karena berkaitan dengan apa? Kehormatan mereka yang harus dijaga. Demikian juga di instansi-instansi
Ya, terkadang kita lihat ada orang-orang yang berpegawai negeri dimuliakan, mereka yang honorer tidak dimuliakan. Bahkan sampai, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat ini. Ya, terkadang guru-guru ngaji direndahkan oleh orang tua hanya gara-gara dia memberi upah setiap bulan. Nah, itu tidak boleh. Ikhwan fillah, azakumullah, mereka orang-orang yang perlu dimuliakan. Hatta satpam pun kita muliakan. Ya, karena kalau mereka tidak ada, kita tidak akan mulia. Sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah tentang para guru, para muallim tidak boleh meremehkan para muridnya. Kenapa? Karena guru-guru itu tidak bisa menanam kalau tidak ada murid. Ilmu yang dia ajarkan adalah benih, sedangkan tanah untuk dia menanam adalah hati para muridnya. Dia tidak akan bisa menanam benih tersebut kalau tidak disediakan lahan. Maka oleh karenanya seorang guru semakin hari seharusnya semakin tawadhu kepada muridnya juga, bukan semakin sombong di hadapan para murid. Hatta anak-anak kecil itu kita bisa katakan mereka bisa lebih mulia daripada kita sebagai guru. Mungkin kita mengaji setelah kita menikah, tapi mereka mulai hari ini mereka sudah mengaji. Mereka sudah mulai mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah dengan keterbatasan tabiat mereka. Kalau mereka tidak ada, kita tidak bisa menanamkan ilmu ini. Di mana kita akan bisa mengajarkan? Dan kita tidak akan bertambah ilmunya kalau tidak ada murid kita. Maka meremehkan orang itu adalah perkara yang sangat buruk dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, bihasbi min minasyarr, sudah cukup seorang itu dikatakan berbuat buruk ketika dia meremehkan saudara muslimnya, hatta anak kecil. Maka dulu para sahabat itu memuliakan orang-orang tidak dilihat dari umur maupun status sosialnya, tapi dilihat daripada keilmuan mereka. Kemudian di antara sifat orang-orang yang betul-betul tunduk hatinya di hadapan Allah dengan ilmunya, mereka tidak meminta-minta harta kaum muslimin. Dan ini hati-hati kita juga yang suka buka donasi. Dan itu tidak terlarang kalau dipakai untuk sosial. Dan sudah diberitahukan kepada para donatur akan penggunaannya, itu tidak masalah. Akan tetapi sebagian kita waliyadzubillah bahkan kita temukan langsung yang memiliki tulisan dan ceramah-ceramah agama yang bagus di media sosial hanya untuk meraut dana yang dia pakai untuk kekayaan diri sendiri. Dan ini terjadi, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Bahkan dia foto-foto masjid, dia foto pondok pesantren yang susah, dia bawa anak yatim, dia dapat bantuan 100 juta, nanti dia bagi cuma 10 juta atau 15 juta. Waliyadzubillah. Dia mendapatkan dua keburukan. Pertama, dia meminta-minta, yang kedua meminta-minta yaitu atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah terjadi di daerah kita, entah dia sampai sekarang masih melakukan atau tidak, wallahu a'lam, tapi pernah terjadi atas nama pondok pesantren. Dia meminta bantuan beli mobil 2, bangun rumah, ya, yang akhirnya mobilnya disita kemudian dijual. Dan ini berbahaya, ikhwan fillah, azakumullah. Harus kita jaga harta kaum muslimin. Kaum muslimin itu punya harta, bahkan ketika menagih, ketika mengambil zakat saja, kita dilarang mengambil harta mereka yang paling baik, yang paling mereka sukai, paling mereka muliakan. Dilarang, sebagaimana Rasulullah SAW melarang kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Oleh karena itu, kita yang tidak memungut zakat ini tentu lebih
hati. Karena ini menandakan kedalaman ilmu kita. Kemudian setelah itu seperti yang dikatakan Hasan al-Basri tadi, an-nasihu lahum, menjadi penasihat bagi kaum muslimin. Bukan pencela, bukan pencaci maki, bukan pelaknat, bukan. Menjadi penasihat. Sesuai dengan makna nasihat itu. Apa nasihat? Membersihkan. Jadi tujuan kita menasihati orang apa? Membersihkan kerusakan akidahnya dari kesyirikan, dari kekufuran, dari khurafat, dari hal-hal yang membuat rusak keyakinan. Dibersihkan dengan apa? Nasihat. Kemudian membersihkan amal ibadah mereka yang zahir dari perbuatan bid'ah. Maka yang disampaikan ini bid'ah, ini sunnah. Itu nasihat. Membersihkan mereka dari dosa dan membersihkan diri sendiri dari dosa dan maksiat kemudian orang lain. Itulah penasihat. Sesuai dengan makna nasaha yansahu, artinya membersihkan, memperbaiki, bukan malah merusak. Jadi penasihat itu bukan merusak, tetapi memperbaiki. Merusak, terutama merusak 5 hal. Merusak agama orang dengan cara mengajarkan bid'ah, merusak nyawa dengan cara mengajarkan bom bunuh diri, merusak harta dengan cara menipu, ya. Kemudian merusak kehormatan dengan cara pacaran dengan anak orang atas nama pacaran Islami. Kemudian merusak akal dengan belajar ilmu-ilmu filsafat. Ini merusak semuanya. Nah, tugas seorang penasihat adalah membersihkan kerusakan-kerusakan ini. Baru dikatakan seorang itu dalam ilmunya dan dia betul-betul tunduk kepada Allah dengan ilmu tersebut. Dan ini merupakan standarisasi yang bagus sekali dari Al-Imam Hasan al-Basri tentang orang yang berilmu, orang yang faqih. Kemudian mengenai orang yang bertauhid. Tauhid menurut kita atau menurut para ulama mengesahkan Allah dalam 3 hal. Perhatikan, nanti akan ada perbedaan antara orang yang hanya mengesahkan Allah ini dengan orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah. Apakah kita sudah bertauhid atau tidak, entahlah. Artinya sudah sempurnakah tauhid kita? Tauhid itu yang kita tahu mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah dan nama dan sifat. Semua sepakat. Tetapi apakah pengenalan kita dengan 3 hal ini kita sudah mencapai kepada status sebagai hamba Allah yang betul-betul tunduk dengan tauhidnya? Entahlah. Lalu bagaimana standarnya? Sebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, yaitu ketika seseorang mengembalikan semua urusannya kepada Allah tanpa dia melihat kembali sebab dan usaha yang pernah dia lakukan. Itu orang yang bertauhid. Saya ulangi, orang yang betul-betul bertauhid, yang mempraktekkan mengesahkan Allah dalam 3 hal tadi, adalah mereka yang semua urusannya dia kembalikan kepada Allah tanpa dia melihat kembali usaha dan sebab yang dia jalani. Walaupun untuk mencapai pada tujuan itu harus ada usaha dan sebab yang kita jalani. Tapi begitu sudah capai apa yang dicari, maka dia lupakan apa yang dia usahakan dan dia hanya ingat bahwa itu nikmat dari Allah saja, murni pemberian Allah. Maka oleh karena itu Allah menegur para sahabat yang betul-betul murni tauhidnya tapi tak dapat teguran. Mereka itu tidak diragukan lagi bagaimana mereka mengesahkan Allah, bagaimana mereka mengikuti Rasul, bagaimana mereka berakhlak. Tidak diragukan lagi bagaimana para sahabat itu berkorban. Tapi lihat bagaimana Allah menyempurnakan tauhid mereka. Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad karena keislaman mereka. Betul, para sahabat itu besar jasanya.
mereka yang menolong Nabi, mereka yang biayai hidup Nabi. Di awal-awal Rasulullah hidup di Madinah, mereka yang berjihad bersama Nabi, mereka korbankan harta mereka, perasaan anak istri mereka, mereka korbankan nyawa mereka untuk Islam dan kaum muslimin, serta untuk Rasulullah SAW. Timbul perasaan bahwa gara-gara sebab mereka lah Islam ini maju. Allah tegur, yamunnuna alaika an aslamu. Kata Allah, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan, jangan kalian merasa berjasa karena keislaman kalian. Artinya Allah memerintahkan mereka, jangan kalian melihat pada sebab yang kalian lakukan saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang telah memberikan kalian karunia berupa hidayah kepada keimanan. Nah, itu seorang muslim yang betul-betul tauhidnya kuat, betul-betul tunduk hatinya dengan mengesahkan Allah. Meskipun dia harus jalankan sebab, dia harus jalankan usaha, tapi setelah dia capai, semuanya adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, orang yang bertauhid itu sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta urusan garam, dia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini puncak kesempurnaan orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul tunduk hatinya kepada Allah dengan ibadahnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan taufik kepada semuanya. Nah, ada pertanyaan atau cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.